Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iraman Sari, kelas C1 Prodi Akuntansi dengan NPM 1042101. Saya akan menjelaskan materi tentang logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun. Akan tetapi, pada umumnya basis logaritma selalu bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Basis logaritma yang lazim dipakai yaitu angka 10. Logaritma berbasis 10 disebut juga logaritma biasa atau logaritma Briggs, berdasarkan nama penemunya yaitu Henry Briggs. Di samping bilangan 10, basis lain yang juga lazim dipakai dengan logaritma adalah bilangan E, atau E sama dengan 2718287, atau sering diringkas menjadi 2,72. Logaritma berbasis E atau logaritma Napier atau John Napier penemunya dilambangkan dengan huruf ln atau dibaca ln. Dengan demikian ln M berarti E log M. Kaidah-kaidah logaritma. Kaidah-kaidah logaritma yaitu 1. A log A sama dengan 1. 2. A log 1 sama dengan 0. Contoh 3 log 3 sama dengan 1. Dan 3 log 1 sama dengan 0. Karena A pangkat 1 sama dengan A dan A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Contoh 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2. Dan kaidah-kaidah logaritma yang lainnya. Contoh soal nomor 1, 2 log 2 sama dengan 1. Nomor 2, 4 log 16 sama dengan 4 log 4 pangkat 2 sama dengan 2. Penjelasan, kita hanya perlu menyamakan angka yang di atas atau basis dan angka yang di bawah atau numerik. Selanjutnya, coret basis dan numerik dengan syarat angkanya harus sama. Ketika angkanya berbeda, kita samakan terlebih dahulu angkanya. Seperti contoh pada nomor 2, yaitu 4 dan 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2, maka sudah sama dan hasilnya adalah 2. Karena mengikuti kaidah logaritma nomor 3, yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Dicukupkan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munah Husnul Khotimah dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210009, ingin menjelaskan soal tentang akar dan pangkat. Kita langsung ke nomor 1. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat min 2. Lalu dijumlahkan. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita langsung jumlahkan semua pangkatnya. 7 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 7 pangkat 8. Lalu dikurang min 2 sama dengan 7 pangkat 6. Jadi hasilnya 7 pangkat 6. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu bentuk dan akar. Di sini ada 2 akar 8 per 5 akar 2. Disederhanakan menjadi 2 akar 8 per 5 akar 2
dikali 5 akar 2 per 5 akar 2 sama dengan 2 dikali 5, 10, lalu akar 8 dikali akar 2 sama dengan 16 per 5 kali 5, 25, lalu akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Lalu kita sederhanakan lagi, 10 akar 16 sama dengan 4, lalu akar 4 sama dengan 2, lalu kita jumlahkan 10 kali 4, 40, lalu 25 kali 2 sama dengan 40, kita perkecil lagi jadi 4 per 5, jadi hasilnya 4 per 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kartika Sari, kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102211010. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Bisnis, yaitu materi tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Suatu barisan disebut barisan aritmatika jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama. Contohnya ini, 2, 4, 6, 8, dan 10. Dari 2 ke 4, selisihnya adalah 2. 4 ke 6, 2 juga, dan seterusnya. Jadi, barisan ini disebut barisan aritmatika. Dan setiap selisih ini dan ini, dinamakan beda, dilambangkan dengan B. Baik, selanjutnya, ini adalah rumus untuk mencari suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN A ditambah N-1B, dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Di sini sudah ada soal dari barisan aritmatika. Di sini ada barisan aritmatika yaitu min 7, 2, 3, 8, 13, dan 18. Di sini kita sudah mengetahui bahwa A yaitu suku pertamanya adalah 7, min 7 maksudnya. Dan untuk beda dari setiap suku yaitu adalah 5. Untuk rumusnya sendiri tadi adalah UN A plus N-1B. Jadi kita tinggal masukkan A-nya yaitu min 7. Untuk N-1N adalah suku ke N. Di sini kan kita mencari suku ke 10. Yaitu 10 dikurangi 1, dan untuk B-nya 5. Tinggal dikalkulasikan, dihitung, hasilnya menjadi 38. Jadi, suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah 38. Baik, selanjutnya nomor 2, saya akan membahas tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari semua anggota barisan aritmatika secara berurutan. Jadi, ini disebut deret aritmatika. Dan untuk rumusnya sendiri di sini ada jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn. Jadi untuk deret aritmatika dilambangkan dengan Sn. Rumusnya adalah Sn n per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan n-2 n per 2 dalam kurung 2A ditambah n-1B. Ini adalah rumus untuk deret aritmatika. Baik, dan ini untuk contoh soal deret aritmatika. Di sini sudah ada soalnya dari deret aritmatika. Ini diketahui A-nya adalah 27, untuk bedanya adalah min 3. Yang ditanyakannya adalah S20. Dan ini untuk rumusnya, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n-1B. Sn adalah S20. N-nya itu 20 karena kita mencari N20. 20 per 2, 2A, 20 min 1, bedanya min 3. Setelah dikalkulasikan, dihitung, hasilnya adalah min 30. Jadi untuk jumlah suku ke-20 dari soal ini, dari deret aritmatika ini adalah min 30. Tadi adalah penjelasan mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi
kalian semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rafni dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102211020. Di sini saya akan membahas materi pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Barisan dan deret geometri adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah di mana suku berikutnya adalah suku sebelumnya dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Langsung saja ke contoh barisan geometri. Yang pertama, 2, 4, 8, 16, 32 dengan pengali 2. Dan yang kedua, 80, 40, 20, 10, 5 dengan pembagi 2. Rumus suku ke N yang akan digunakan pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk deret geometri, sebelumnya mirip dengan barisan. Yang membedakan, deret matematika berbicara mengenai jumlah suku-suku suatu barisan. Dan untuk rumus selanjutnya, untuk R lebih besar dari 1 atau R kurang dari sama dengan 1 menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Dan untuk R di antara min 1 dan R di antara 1, tetapi R tidak sama dengan 0 menggunakan rumus SN sama dengan A dikali min 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Langsung saja ke contoh soal. 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa suku ke-8? Suku ke berapakah 256? Dan carilah dua jumlah suku pertama. Jawaban yang pertama, berapa suku ke-8 menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. U8 sama dengan 8 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Sama dengan 8 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 8 dikali 128 jumlahnya 1024. Pertanyaan yang kedua yaitu suku keberapakah 256, masih menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN sama dengan 256. Ditanyakannya itu adalah N. 256 sama dengan A dikali R pangkat N-1. 256 A-nya itu adalah 8 dikali R pangkat N-1. 256 merupakan hasil pangkat dari 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 8 merupakan hasil pangkat dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali R min N-1 sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat N-1. Untuk 2 pangkat 3 dipindah luaskan menjadi min 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N-1. Pangkatnya dikurangi, 8 dikurangi 3 menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N-1. Dikarenakan pembilangnya sama 2, maka dicoret. Jadi hasilnya itu tinggal pangkatnya diturunkan 5 sama dengan N-1. N dipindah luaskan menjadi negatif. Min N sama dengan min 1, min 5. Min N sama dengan 6, maka N sama dengan 6. Untuk pertanyaan yang terakhir, carilah jumlah 2 suku pertama. Menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R min 1. Di sini sudah ditemukan N-nya 2 dan A-nya 8, lalu rasionya 2. Jadi langsung saja. S2 sama dengan 8, 2 pangkat 2 min 1 per 2 min 1 sama dengan S2 sama dengan 8 dikali 4 dikurangi min 1
per 1. 1 itu hasil dari 2 dikurangi 1. Jadi S2 sama dengan 8 dikali 3. 3 merupakan hasil dari 4 dikurangi 1 per 1. S2 sama dengan 24 per 1 atau 24 dibagi 1. Jadi hasilnya suku kedua itu yaitu 24. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.